kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Apa itu sistem perkemihan atau sistem urin? Yaitu sistem urin atau saluran kemih berfungsi sebagai sistem penyaringan tubuh. Ketika sistem urin membuang racun dan limbah dari tubuh, ia keluar sebagai kencing atau urin. Agar dapat kencing, tubuh harus mengeluarkan limbah ini melalui serangkaian organ, saluran, dan tabung. Selanjutnya, fungsi dari sistem perkemihan. Yang pertama, menyaring darah. Yang kedua, memisahkan racun yang tidak diperlukan. Yang ketiga, menyimpan dan mengeluarkan air seni dari tubuh. Selanjutnya yaitu organ dan fungsi dari sistem perkemihan. Satu yaitu ginjal. Organ ini terus-menerus mereka menyaring darah yang membuat kencing kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Orang memiliki dua jenis ginjal, yaitu bagian satu di kedua sisi belakang perut dan tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal berukuran sebesar kepalan tangan. Ginjal bekerja keras, mereka menyaring sekitar 120 sampai 150 liter darah per hari, yang menghasilkan sekitar 1 hingga 2 liter kencing setiap hari. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah saluran ini menyalurkan air seni dari kandung kemih ke luar tubuh. Orang memiliki dua otot sphincter yang menutup uretra agar air seni tetap berada di dalam saat seseorang tidak menggunakan toilet. Otot-otot seperti cincin ini membuka dan menutup untuk mengeluarkan air seni. Terkadang otot-otot ini melemah dan membuat orang kesulitan menahan air seni. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yaitu cortex analis yaitu kulit ginjal, lapisan tengah medulla renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal pelvis renalis. Ada 3 tahapan dalam proses ekskresi. Yang pertama ada filtrasi, absorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada filtrasi. Fase filtrasi ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Fungsi dari glomerulus ini adalah menyaring darah-darah sisa zat metabolisme yang nantinya apabila tidak disaring akan menjadi racun pada tubuh kita. Nah, selanjutnya akan dialirkan dan akan melewati yang namanya kapsula Bowman. Nah, proses penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer ini merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, reabsorpsi atau penyaringan kembali. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino kalsium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel. Kemudian ke kapiler dalam ginjal, urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, dan urea. Proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke sphincter atau rongga ginjal, ureter ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra.